Baik, saya buka dulu kelas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan ya dan juga kesehatan untuk menghadiri pertemuan kelima dalam mata kuliah teori bahasa dan kata-kata. Meskipun kalau di kampus di Malang Raya khususnya hari ini sedang hujan mulai pagi tadi sampai sekarang masih hujan. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda dalam mengikuti perkuliahan ini. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Anda sudah bisa melihat tangkapan layar saya seharusnya. Oke. Baik, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang ekuivalensi dari mesin NFA ke mesin DFA. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih struktur dari mesin DFA dan juga struktur dari mesin NFA. Masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri, di mana DFA dia lebih simple, NFA dia lebih banyak rute yang bisa dipilih, sehingga untuk bahasa-bahasa yang lebih kompleks NFA jauh lebih efisien ketimbang DFA. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin melakukan ekuivalensi, melakukan konversi dari mesin NFA ke mesin DFA yang akan kita pelajari pada kesempatan pertemuan kali ini. Ya, ini adalah definisi dari ekuivalensi. Ya, jadi sebenarnya apa sih ekuivalensi itu? Suatu mesin dikatakan keduanya ekuivalen jika kedua mesin tersebut itu dapat mengenali bahasa yang sama. Sebagai contoh, misalkan di sini saya punya dua mesin, yang satu adalah mesin non-deterministic finite automata atau NFA, yang sebelah kanan ini mesin DFA. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini dari Kinol ada dua anak panah yang keluar dari Kinol. Ini kan ciri dari NFA kan ya. Jadi kalau NFA ketika suatu state dikasih input simbol, maka ada dua rute yang bisa dipilih. Nah, itu ciri khas dari NFA. Karakteristik yang pertama dari NFA. Sedangkan kalau di DFA tidak. Ya, jadi hanya satu saja, tidak ada pilihan. Itu DFA. Nah, kedua mesin ini kalau misalkan saya berikan saya berikan string, ya, saya berikan string, misalkan ada dua string di sini. Yang pertama adalah 011, yang kedua itu 001. Keduanya saya kasih string yang sama. Maka keduanya harus bisa menerima dan menolak string itu dengan jawaban yang sama. Jadi keduanya harus sepakat. Kalau NFA menolak, DFA juga harus menolak. Kalau DFA menerima, NFA juga harus menerima. Jika kedua mesin itu bisa berperilaku seperti itu, maka kedua mesin tadi dikatakan dia ekuivalen. Seperti itu. Contoh misalkan di sini ketika saya kasih input 011 di NFA, misalkan di sini ada dua rute, ketika saya kasih simbol 0, dia bisa melalui rute yang ini atau rute yang di bawah. Kalau rute yang di bawah, dari sini ke Q2, udah berhenti. Karena ketika saya kasih 1, tidak ada lagi. Jadi sampai di kedua dia berhenti, berarti rute ini ditolak. Tapi karena NFA, suatu string itu bisa dikatakan diterima jika salah satu dari rutenya itu diterima. Rute yang bawah mungkin memang ditolak. Tapi bagaimana untuk rute yang di atas? Di sini rute yang di atas bisa dilihat dari Q0 ketika dikasih 0 dia ke Q1, dikasih 1 tetap di Q1, dikasih 1 tetap di Q1. Berarti dia diterima. Untuk yang di FA 011
Maka dari Q0 dikasih 0 dia ke Q1, dikasih 1 dia ke Q1 lagi, kasih 1 dia tetap di Q1. Dia juga diterima. Bagaimana untuk 001? Kalau di NFA, coba 001 kita pilih rute yang bawah dulu. 0 udah berhenti, nggak ada lagi. Berarti dia ditolak. Kalau yang di atas 0 dia ke Q1 dikasih 0 lagi, dia nggak bisa kemana-mana. Jadi artinya dia ditolak juga. Ya, karena lupain, bukannya ini dia berhenti di Q1. Dia bukan berhenti, tapi dia dipaksa untuk bukan berhenti. Gini, berhenti dalam konsep TBO itu kalau dia bisa menyelesaikan seluruh input simbol ini diselesaikan, itu baru dikatakan berhenti, selesai. Tapi kalau hanya satu input simbol saja dia di sini, kemudian input simbol yang lainnya itu dia tidak bisa melakukannya, nggak bisa menerima, itu tidak bisa dikategorikan berhenti atau tidak bisa dikategorikan selesai. Ya, berarti dia tidak bisa menerima input string ini. Ya, berarti dia ditolak. Bagaimana untuk DFA? Sama, DFA juga gitu. Dari Q0 dikasih input simbol 0, dia ke Q1, dikasih input simbol 0 lagi, nggak ada. Jadi dia juga sama, ditolak juga. Nah, karena keduanya menerima dan menolak string yang sama, maka keduanya dikatakan ekivalen. Begitu. Nah, kedua mesin di samping dikatakan ekivalen karena menerima bahasa yang sama, yakni ini. Ini bahasanya. Nah, mungkin Anda bingung, ini cara bacanya gimana, Pak? Kok ada 01 bintang? Nah, ini adalah yang disebut sebagai regular expression atau yang umum disebut sebagai regex. Ya, regular expression. Anda bisa googling nanti tentang regular expression itu seperti apa. Tapi secara konsep seperti ini, saya jelaskan sedikit tentang mengenal apa itu regular expression. Jadi regular expression itu pada dasarnya adalah suatu ekspresi yang bisa digunakan untuk menyederhanakan penulisan sebuah bahasa. Ya. Suatu grammar itu biasanya atau suatu grammar yang mengatur tentang aturan tata bahasa umumnya didefinisikan dalam bentuk regex. Kenapa? Karena lebih simpel, ya, lebih sederhana. Contoh, ini contoh regex. Daripada saya menuliskan seperti ini, ya, semua string yang hanya disusun oleh simbol 0 dan 1, diawali dengan satu simbol 0 dan diikuti oleh satu atau lebih simbol 1. Daripada saya menuliskan seperti ini, kan capek ya. Artinya kan panjang banget untuk mendefinisikan suatu grammar atau suatu aturan tata bahasa. Kalimat ini bisa saya susun dalam bentuk regex. Bentuknya kayak gini. Nah, ini artinya adalah mesin otomata saya itu hanya mau menerima suatu string yang diawali dengan simbol 0, semua string yang hanya tersusun oleh dua simbol, yaitu simbol 0 dan simbol 1, diawali dengan simbol 0 dan diikuti oleh lebih dari satu simbol. Angka bintang di sini, simbol bintang di sini menunjukkan bahwa angka satunya itu bisa satu, bisa banyak gitu. Makanya di sini bintang. Bintang itu berarti angka satunya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Gitu. Itu simbol dari bintang di sini. Ya, jadi kalimat yang panjang ini ya bisa kita sederhanakan dengan menggunakan regex seperti ini saja. 01 bintang. Nah, di mana regex 01 bintang ini kalau dibuat dalam bentuk stringnya, ya bentuknya bisa kayak gini. 01 oke. 011 bisa, 0111 nggak masalah, 01111 atau 011111 dan seterusnya.
Jadi simbol bintang di sini ini artinya bisa berjumlah satu atau banyak, gitu. Ya, sesuai dengan definisi yang ada di sini. Ya, jadi kalimat ini bisa disederhanakan menjadi bentuk regex kayak gini. Ya. Kita coba lagi. Misalkan kayak gini. Semua string yang hanya disusun oleh simbol 0 dan 1 dan harus diakhiri dengan simbol 0. Harus diakhiri dengan simbol 0. Berarti kira-kira regexnya kayak gimana? Regexnya kayak gini. Ini artinya adalah string saya itu hanya tersusun dari dua simbol, yaitu simbol 0 dan simbol 1. Ya. Simbol ini artinya adalah atau, union. Ya, atau. Nah, atau di sini artinya adalah string saya bisa diawali dengan simbol apapun. 0 oke, 1 juga oke. Dan jumlahnya itu bisa 1 atau banyak, sama dengan simbol bintang yang di sini. Tapi harus diakhiri dengan 0, sesuai dengan kalimat yang di sini. Harus diakhiri dengan simbol 0. Nah, kayak gini. Jadi bisa diawali dengan angka 0 atau angka 1, jumlahnya bisa 1 atau banyak, tapi harus diakhiri dengan 0. Itu definisi dari regex ini. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bentuk string yang bisa tercipta dari regex ini, diantaranya adalah 010, 1010, 0010, 10, atau bahkan 000. Intinya adalah diakhiri dengan satu angka 0. Gitu. Ya. Itu tentang regex. Masih banyak sebetulnya simbol-simbol lain yang bisa Anda gunakan untuk membuat suatu regex atau regular expression. Tapi Anda bisa googling sendiri ya. Nanti mungkin kalau ada waktu bisa kita agendakan lebih banyak untuk mengupas tentang regex ini. Tapi saat ini yang penting Anda paham dulu bahwa notasi seperti ini itu pada dasarnya adalah penyederhanaan dari kalimat ini. Gitu ya, tentang regex. Oke, kita kembali lagi ke masalah kita, yaitu bagaimana caranya mengubah dari mesin NFA ke mesin DFA. Oke. Ada berapa langkah? Contoh misalkan, kita langsung aja masuk ke contoh kasus. Misalkan kita ingin membuat ekuivalensi dari mesin NFA berikut. Ya, jadi saya punya mesin NFA, bentuknya seperti ini. Ya. Ini dikatakan mesin NFA, kenapa? Karena karakteristiknya itu ada di sini, ya, di mana ketika saya ada state key 0, kemudian saya kasih input simbol 0, ada dua rute yang bisa dipilih. Bisa rute yang ini, ya, bisa juga rute yang di sini. Atau ketika saya ada di key 1 dan saya dikasih simbol 1, maka juga ada dua pilihan rute. Bisa kembali ke key 1 atau menuju ke key 0. Nah, ini kan berarti ciri dari NFA. Nah, ini kalau misalkan saya buat dalam bentuk notasi formalnya, maka key-nya adalah key 0 dan key 1, sigmanya adalah 0 dan 1, ya. Lalu key 0-nya adalah key 0, dan F-nya adalah key 1. Nah, kemudian untuk deltanya atau fungsi transisinya atau table transisinya seperti ini, ya. Key 0 ketika dikasih input simbol 0, dia bisa ke key 0, bisa juga ke key 1. Ketika dikasih input simbol 1, dia akan ke key 1. Key 1 ketika dikasih input simbol 0, dia empty, ya, kosong. Ketika dikasih 1, dia bisa ke key 0, bisa juga tetap di key 1. Seperti ini. Ya, ini merupakan notasi formal dari mesin NFA yang ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengubah dari mesin NFA ini menjadi mesin DFA? Caranya seperti ini.
Langkah nomor 1 adalah telusuri alur state mulai dari initial state. Selalu mulai dari initial state terlebih dahulu. Kita gambarkan dulu initial state-nya. Di sini initial state-nya adalah Q0, maka saya buat dulu Q0. Oke? Nah, berikutnya. Langkah nomor 2. Telusuri alurnya memanfaatkan tabel transisi. Nah, sekarang kita fokus ke initial state-nya, ke Q0. Kita lihat di sini. Jadi, kita sekarang patokannya bukan lagi gambar ini ya, tapi patokannya ada pada tabel transisi yang ada di sini. Oke. Q0 itu kalau dikasih input simbol 0, ya, ketika dikasih input simbol 0, dia bisa ke Q0 dan ke Q1. Makanya munculnya kayak gini. Ya. Delta Q0, 0 sama dengan himpunan Q0, Q1 kan gini. Ya. Ini kita gambarkan dalam bentuk mesin otomata. Jadinya kayak gini kan. Ya. Lupa, ini kayak gini udah nggak masalah. Ini hanya penamaan state saja. Ya. Namanya penamaan state, ya kan terserah saya namakan seperti apa. Nah, penamaan state-nya samakan aja dengan yang ada di tabel transisi. Ya, seperti ini. Ini penamaan state-nya. Ya, dari Q0 ketika dikasih input simbol 0, maka saya ke state Q0, Q1. Oke. Nah, berikutnya kita lihat lagi di tabel transisinya. Ketika state Q0 dikasih input simbol 1, maka saya ke Q1. Nah, ini kalau dituliskan dalam bentuk fungsi transisinya, jadinya kan gini. Delta Q0, 1 sama dengan Q1. Nah, ini kemudian Anda tuliskan dalam bentuk mesin otomatanya. Ya. Dari Q0 dikasih input simbol 1, maka saya ke Q1. Oke? Sampai sini udah ya. Oke. Berikutnya, langkah nomor 3 sekarang. Langkah nomor 3 adalah telusuri setiap state yang baru terbentuk. Oke. Tadi kan ada 2 state yang baru terbentuk. Yang pertama adalah state Q0, Q1. Yang kedua adalah state Q1. Kita akan menelusuri setiap state yang baru terbentuk tadi. Kita mulai dari state Q0, Q1 ini dulu. Oke. Kita lihat di sini. Ya. Jadi delta Q0, Q1, Q0 artinya kalau state Q0, Q1 ini saya kasih input simbol 0, ya, maka ini pada dasarnya ekuivalen sama ini. Delta Q0, 0 union delta Q1, Q0. Ya, karena ini Q0, Q1 itu kan himpunan. Jadi bisa saya buat seperti ini. Ya, jadi ini dengan ini itu sama. Ya, delta Q0, 0 union delta Q1, 0. Ini sama dengan yang di sini. Oke, sekarang kita lihat delta Q0, 0 tekan ini kan ya. Delta Q0, 0 itu adalah Q0, Q1. Ya. Delta Q1, 0 berarti kan ini Q1, 0 adalah empty set. Nah, Q0, Q1 union empty set adalah ya Q0, Q1. Gitu ya. Nah, nanti kalau Anda masih bingung, video ini bisa Anda putar-putar lagi. Nggak masalah. Atau nanti bisa ditanyakan di akhir pertemuan ini. Oke, ya. Jadi Q0, Q1 union empty set itu ya sama dengan Q0, Q1 itu sendiri. Nah, berarti state ini kalau saya kasih input simbol 0, dia akan menuju ke state itu sendiri. Sehingga kalau kita gambarkan jadinya seperti ini. Oke. Sekarang kita ganti input simbolnya dari yang tadinya 0 menjadi 1. Nah, sekarang delta Q0, Q1, 1 itu ekuivalen dengan
delta Q 0,1 union delta Q1, 1. Berarti sekarang yang dilihat adalah yang di sini. Delta Q 0,1 itu adalah Q1. Delta Q1, 1 adalah Q 0,Q1. Gini. Ya. Q1 union Q0, Q1. Q1 union Q0, Q1 itu pada dasarnya sama dengan Q0, Q1. Nanti Anda bisa buka-buka lagi mata kuliah logika informatika atau mungkin dulu ketika Anda masih matematika di SMA. Ya. Jadi karena set atau himpunan itu kan tidak boleh memiliki dua elemen atau dua value yang sama. Jadi karena Q1 ini dengan Q1 ini pada dasarnya elemennya sama, ya cukup kita tulis satu aja. Ya, maka Q1 union Q0, Q1 itu pada dasarnya sama dengan Q0, Q1. Nah, artinya ini kalau diterjemahkan berarti delta Q0, Q1 ini jadi state Q0, Q1 ini kalau saya kasih input simbol 1, dia tetap akan berada di state itu sendiri. Jadi gini. Ya. Dia tidak berubah, tetap di sini. Oke, itu untuk state yang di sini. Kita udah mencoba menelusuri baik ketika kita kasih input simbol 0 maupun kita kasih input simbol 1. Ini kebetulan input simbolnya hanya 2, ya. Sigmanya kan hanya 2, 0 dan 1. Kalau misalkan sigmanya nanti ada 3 misalkan, ya di sini juga perlu ada 3 kali pengecekan. Oke. Nah, sekarang kita teruskan ke state yang Q1. Caranya sama. Kita coba dulu Q1 dengan 0. Delta Q1, 0, berarti yang di sini ya, sama dengan empty set. Nah, karena empty set ini tidak ada state-nya, maka kita buatkan state baru yang bernama empty set. Jadi Q1 ketika saya kasih input simbol 0, saya akan ke state empty set. Oke. Kemudian kalau Q1 saya kasih input simbol 1, ya, maka saya akan ke Q0, Q1 kan ini. Q1 dikasih input simbol 1, maka dia akan ke state Q0, Q1. State ini sudah ada. Ini kan. Maka tinggal kita tarik aja garis panah ke sana. Jadi Q1 kalau dikasih input simbol 0 dia ke empty set, kalau dikasih input simbol 1 dia ke state ini. Begitu. Ya. Kemudian lakukan cara yang sama kepada state yang baru terbentuk ini tadi, yaitu state empty set gitu ya. Nah, khusus untuk empty set ya, itu mau dikasih input simbol apapun, dia tetap akan berada di state itu sendiri. Karena dia pada dasarnya adalah empty, nggak ada. Jadi mau dikasih 0 ataupun dikasih 1, tetap aja dia akan ada di sini. Ini khusus untuk state empty set saja. Oke. Nah, ini sebenarnya kita sudah berhasil untuk membuat mesin DFA kita. Bisa dilihat bahwa karakteristik DFA, jadi dari satu state ketika kita kasih input simbol, dia hanya punya satu pilihan saja. Dari Q0 dikasih input simbol 0, ya dia hanya bisa ke sana. Dari Q0 dikasih input simbol 1, ya dia hanya bisa ke sini. Q1 dikasih input simbol 0, ya dia ke sini. Dikasih input simbol 1, dia ke sana. Gitu. Jadi ya pilihannya hanya satu. Tidak ada percabangan seperti yang ada di NFA. Tapi kalau Anda lihat ini kan bentuknya masih kurang bagus gitu. Maka kita bisa menyederhanakan. Ya. Oh sorry, sebelum kita lakukan penyederhanaan, kita perlu untuk masuk ke langkah nomor 4, yaitu kita perlu untuk menandai. Tandai semua state yang mengandung final state. Di sini untuk F-nya itu kan Q1. Maka kita cari semua state yang ada Q1-nya. Mana? Ini sama ini gitu kan.
Nah, maka jadikan dia juga sebagai final state. Ya, oke. Nah, sekarang ini kan masih ya agak amburadul gitu, kurang bagus lah dilihat, maka bisa kita sederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan itu panah, garis panah yang dia pada dasarnya mengarah ke tempat yang sama atau ke state yang sama itu bisa kita sederhanakan. Jadi contohnya kayak gini, ketika dia dikasih input simbol 0 ya dia tetap berada di sana, dikasih input simbol 1 tetap berada di sini gitu kan. Nah, dua panah ini bisa kita gabungkan jadi seperti ini. Ya, jadi mau dikasih 0 atau dikasih 1 sama aja. Dia tetap berada di state itu sendiri. Yang di sini juga sama. Dari yang tadinya seperti ini, kita ganti menjadi kayak gini. Nah, bentuk inilah yang disebut sebagai mesin DFA yang ekuivalen dengan mesin NFA yang ini. Nah, tapi jangan langsung percaya. Diuji dulu. Benar nggak sih kedua mesin ini itu ekuivalen? Anda masih ingat kan bahwa dua buah mesin dikatakan ekuivalen kalau keduanya itu mampu sepakat ketika kita kasih input string yang sama. Jadi kalau NFA bilang ditolak, DFA juga harus bilang ditolak. Kalau NFA bilang diterima, DFA juga harus bilang diterima. Ya, nggak boleh berbeda. Kalau beda berarti keduanya tidak ekuivalen. Nah, sekarang kita coba masukkan input string ini 0011. Kita mulai dulu dari yang NFA. Kita ada di Kinol, kita coba ya, rutenya random, rute sembarang, asalkan dia bisa berhenti di sini, berarti dia diterima gitu kan. Kalau nanti ternyata rute yang kita pilih itu ditolak, ya kita cari rute yang lain. Kita coba 0011. Dari Kinol, 0, 0, 1, 1. Nah, saya milih rute random dan dia berhenti di Q1. Berarti dia udah pasti akan langsung saya terima. Nah, bagaimana untuk yang DFA? Kita berada di Q0 ya, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Saya berhenti di final state. Karena saya berhenti di final state, berarti DFA juga diterima. Berarti kedua-duanya sepakat bahwa ini itu diterima. Kita coba input string yang lain. 1101. Kita coba yang NFA dulu. Sama ya, kita pilih rute random aja. 1, 1, 0, 1. Nah, dia berhenti di sini dan dia berhentinya di final state. Berarti dia diterima oleh mesin NFA. Bagaimana untuk mesin DFA-nya? 1, 1, 0, 1. Dia berhenti juga di final state. Berarti dia juga diterima. Kedua mesin itu sepakat. Kita coba input yang lain. 1, 0, 1, 1. Sorry. 1, udah. Nolnya nggak ada kan? Karena dia tidak bisa menyelesaikan, berarti dia dikatakan ditolak. Ya, karena tidak ada rute yang lain. Karena ketika saya di Q0 dan saya dikasih input simbol 1, ya saya hanya bisa ke Q1. Dan di Q1 dia ternyata tidak menerima input simbol 0. Maka dia tidak bisa menyelesaikan. Sehingga dia ditolak. NFA ditolak. Sekarang kita coba untuk yang DFA. Dia bakal menolak apa tidak? 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Dia berhentinya di state yang bukan final state. Berarti dia juga ditolak. Jadi kedua mesin ini sepakat kalau input string ini adalah ditolak. Anda bisa coba kombinasi string yang lain dan Anda perlu untuk memastikan kalau keduanya itu akan bisa sepakat. Ya. Apakah menerima atau menolak suatu input string.
Begitu. Kalau keduanya sepakat, maka keduanya dikatakan ekuivalen. Kalau tidak, berarti keduanya tidak ekuivalen. Itu ya sedikit yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mengubah atau mengkonversi dari NFA ke DFA. Sampai di sini, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan.